The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar, bab kelima, cara berpikir dan bermimpi secara kreatif. Pertama, mari kita meluruskan salah kaprah mengenai arti pikiran kreatif. Ilmu pengetahuan, rekayasa teknologi, seni, dan karya tulis disebut satu-satunya upaya kreatif karena beberapa alasan yang tidak logis. Sebagian besar orang mengaitkan pikiran kreatif dengan hal-hal seperti penemuan listrik, vaksin polio, karya tulis berupa novel, atau pengembangan televisi berwarna. Tentu saja, prestasi seperti itu merupakan bukti pikiran kreatif. Setiap langkah manusia untuk menaklukkan luar angkasa adalah buah pikiran kreatif. Namun, berpikir kreatif bukan milik profesi tertentu saja, juga bukan milik orang-orang jenius saja. Jadi, apakah arti pikiran kreatif itu? Ada keluarga berpenghasilan rendah yang berencana menguliahkan putranya di universitas terkemuka. Itulah pikiran kreatif. Ada keluarga yang mengubah lahan parkir yang kurang layak menjadi klinik kecantikan. Itulah pikiran kreatif. Ada pendeta yang berencana melipat gandakan jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah minggu. Itulah pikiran kreatif. Beberapa contoh pikiran kreatif sehari-hari misalnya, berusaha menyederhanakan laporan pembukuan, menjual barang kepada konsumen yang pemilih, mendidik anak kecil, membantu para karyawan menyukai pekerjaannya, atau mencegah percekcokan. Berpikir kreatif adalah menemukan cara baru dan maju dalam mengerjakan sesuatu. Imbalan dari seluruh tipe kesuksesan, kesuksesan di rumah, pekerjaan, dan di masyarakat, bergantung pada kemampuan Anda bertindak lebih baik. Mari kita lihat kemampuan kita mengembangkan dan mempertajam kemampuan berpikir kreatif. Langkah pertama, yakinlah Anda mampu melakukannya. Yang terpenting, kita harus yakin dulu bahwa kita sanggup melakukannya. Jika Anda yakin mampu melakukan sesuatu, pikiran Anda akan berupaya menemukan cara mewujudkannya. Saya sering menggunakan contoh berikut untuk mengilustrasikan pikiran kreatif dalam sesi pelatihan. Saya bertanya pada mereka yang hadir, siapa saja dari Anda yang merasa penjara mungkin dihapuskan dalam 30 tahun mendatang? Mereka yang hadir tampak bingung, ragu dengan apa yang mereka dengar, dan merasa sedang mendengar pertanyaan yang kurang jelas. Setelah jeda sejenak, saya bertanya lagi. Siapa saja dari Anda yang merasa bahwa penjara mungkin dihapuskan dalam 30 tahun mendatang? Begitu mereka yakin saya tidak sedang bercanda, pertanyaan seperti ini biasanya muncul. Maksudnya, Anda ingin membebaskan semua pembunuh, pencuri, dan pemerkosa? Tidakkah Anda sadar apakah artinya ini? Nah, tidak seorang pun akan aman. Penjara harus selalu ada. Kemudian orang lain berujar, tidak akan ada ketertiban jika penjara tidak ada. Ada orang yang memang terlahir sebagai penjahat. Jika ada hal lain terjadi, kita memerlukan lebih banyak penjara. Apakah Anda membaca berita pembunuhan di koran pagi ini? Dan orang-orang tersebut akan terus mengutarakan pendapat dan alasan masuk akal mengapa penjara harus ada. Seseorang bahkan berkata penjara harus tetap ada supaya polisi dan sipir memiliki mata pencaharian. Setelah sekitar 10 menit membiarkan mereka membuktikan alasan penjara tidak boleh dihapuskan, saya berkata, kini saya jelaskan di sini bahwa pertanyaan tentang menghapus penjara digunakan untuk menyampaikan suatu benang merah. Anda semua sudah mengungkapkan alasan mengapa penjara harus senantiasa ada. Bisakah Anda membantu saya? Selama beberapa menit saja, bisakah Anda percaya bahwa kita bisa menghapus keberadaan penjara? Kelompok orang itu menjawab, bisa, tapi sebagai lelucon saja. Lalu saya bertanya, kini apa yang harus kita lakukan andai penjara itu tidak ada lagi? Perlahan beberapa orang mengajukan jawabannya. Seseorang dengan ragu menjawab, kita mungkin menghilangkan tindak kriminal jika kita membangun lebih banyak pusat pelatihan pemuda. Tidak berselang lama, orang-orang yang 10 menit lalu menentang ide penghapusan penjara kini mulai antusias kembali. Kita harus menghapus kemiskinan. Sebagian besar tindak kriminal berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah. Kita harus melakukan riset untuk mengenali potensi kriminalitas sebelum mereka melakukan kejahatan. Kita harus mengembangkan prosedur pembedahan untuk menyembuhkan penjahat.
Kita harus mendidik para penegak hukum untuk menjalankan metode reformasi yang positif. Pernyataan di atas hanyalah sebagian dari 78 ide yang mereka himpun untuk menghapuskan keberadaan penjara. Ketika Anda yakin bisa melakukan sesuatu, pikiran Anda akan menemukan jalan keluarnya. Eksperimen ini memiliki satu benang merah. Ketika Anda yakin sesuatu itu mustahil, pikiran Anda akan berusaha membuktikan alasannya. Namun, ketika Anda yakin, benar-benar yakin Anda mampu melakukan sesuatu, pikiran Anda berupaya bekerja untuk Anda dan membantu Anda menemukan jalan keluar. Peluang Anda menciptakan solusi-solusi kreatif akan terbuka jika Anda mempercayai sesuatu dapat dilakukan. Mempercayai sesuatu tidak bisa dilakukan adalah pikiran yang merusak. Ini berlaku dalam segala situasi besar maupun kecil. Pemimpin politik yang menyangkal adanya perdamaian dunia akan gagal meraih perdamaian itu karena pikirannya tertutup untuk merengkuh perdamaian dengan ide-ide kreatif. Ahli ekonomi akan gagal mengembangkan ide-ide kreatif demi memutus siklus bisnis jika mempercayai depresi bisnis itu tak terhindarkan. Dengan cara serupa, Anda mampu menemukan cara untuk menyukai seseorang jika Anda yakin Anda bisa. Anda mampu menemukan solusi masalah pribadi jika yakin Anda bisa. Anda mampu menemukan cara membeli rumah baru yang lebih besar jika Anda yakin Anda bisa. Keyakinan melepaskan kekuatan positif dari dalam diri Anda. Ketidakyakinan akan menahan kekuatan positif tersebut. Yakinlah, maka Anda akan berpikir secara konstruktif. Pikiran Anda akan membuat jalan keluar jika Anda mengizinkannya. Sekitar 2 tahun yang lalu, seorang pemuda minta tolong pada saya supaya memberitahunya prospek kerja yang lebih cerah. Ia bekerja sebagai karyawan di bagian kredit perusahaan jasa pengiriman, tetapi merasa tidak bisa maju di tempat kerjanya. Kami membicarakan masa lalu dan keinginannya. Setelah mengorek sesuatu tentang dirinya, saya berkata, "Saya mengagumi Anda karena keinginan Anda meniti karir dan tanggung jawab yang lebih baik. Namun, Anda harus memiliki gelar sarjana untuk memulai karir yang Anda dambakan saat ini. Saya tahu Anda sudah menyelesaikan 3 semester. Saya sarankan Anda menyelesaikan kuliah Anda. Mulailah dalam musim panas ini dan Anda akan menyelesaikannya dalam 2 tahun. Setelah itu saya yakin Anda mampu mendapat pekerjaan di perusahaan dambaan Anda." "Saya sadar," jawab pemuda itu. "Gelar sarjana akan sangat berguna. Namun, saya tidak mungkin kembali kuliah." "Tidak mungkin? Mengapa?" tanya saya. "Itu karena satu hal," jawabnya. "Usia saya 24 tahun. Terlebih lagi istri saya akan melahirkan anak kedua kami beberapa bulan lagi. Kami hampir tidak sanggup melalui semua ini. Saya tak akan sempat belajar karena saya harus bekerja, jadi itu tidak mungkin." Pemuda ini meyakinkan dirinya sendiri bahwa meraih gelar sarjana itu mustahil. Kemudian saya berkata kepadanya, "Jika Anda yakin mustahil bisa menyelesaikan kuliah, itulah yang akan terjadi. Namun jika Anda yakin Anda mampu kembali kuliah, Anda akan menemukan solusinya." Nah, ini yang saya harapkan dari Anda. Anda harus bertekad untuk kembali kuliah. Biarkan satu pikiran itu mendominasi benak Anda. Lalu pikirkan bagaimana Anda bisa kuliah sekaligus menghidupi keluarga Anda. Kembalilah beberapa pekan lagi dan ceritakanlah ide-ide yang Anda peroleh, ucap saya. Pemuda itu kembali lagi 2 pekan berikutnya. "Saya merenungkan perkataan Anda," katanya. "Saya putuskan saya harus kembali kuliah. Saya belum mempertimbangkan dari berbagai sisi, tapi saya akan menemukan solusinya." Dan akhirnya ia berhasil mendapatkan solusi. Ia sukses memperoleh beasiswa yang menunjang biaya kuliah, buku, dan biaya tambahan lainnya. Beasiswa itu diberikan sebuah asosiasi dagang. Ia mengatur ulang jadwal kerjanya agar bisa kembali kuliah. Istrinya pun mendukung antusiasme dan upayanya merengkuh masa depan. Bersama-sama mereka menemukan cara kreatif untuk mengalokasikan uang dan waktu dengan lebih efektif. Sebulan lalu, pemuda itu meraih gelar sarjananya dan bekerja sebagai manajemen trainee di sebuah perusahaan besar. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Demikian The Magic of Thinking Big, bab 5, bagian ke-1. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.